losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Ducati siap menatap regulasi baru di 2027. Ducati melakukan tes pribadi untuk persiapan MotoGP Hungaria. Alex Marquez akan terus melawan Marc sampai kejuaraan berakhir. Ducati ingin meneruskan keperkasaannya di Balaton Park. Para pembalap Ducati yang terdiri dari Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, dan Franco Morbidelli hadir dalam tes pribadi yang digelar di sirkuit Balaton Park pada 5 Agustus. Tes yang ditujukan untuk persiapan menghadapi debut GP Hungaria yang akan dilaksanakan pada 22 sampai 24 Agustus. Ducati juga menurunkan tes rider Ducati Michel Pirro. Mereka memakai motor terbaru Ducati Panigale terbaru. Pengujian ini dipimpin langsung oleh Davide Tardozzi, yang juga ikut dalam track walk atau inspeksi track, karena dia sudah tahu banyak tentang Balaton usai debut Superbike pada 25-27 Juli lalu. Banyak komentar dan masukan beragam dari para pembalap Ducati di Superbike. Sebagai informasi, terjadi crash massal yang melibatkan 6 pembalap di race 1 Balaton pada Sabtu sore. 4 pembalap cedera parah, Iker Lecuona, Andrea Iannone, Gareth Gerloff, dan Remy Gardner, yang harus absen dari balapan. Sedangkan Ryan Vickers menderita cedera ringan, kemudian ikut berkompetisi pada race hari Minggu. Sebagai tambahan dalam tes di Balaton ini, akhirnya Pecco Bagnaia berhasil mengalahkan Marc Marquez. Pecco tampil menjadi yang tercepat, sedangkan Marc harus puas di posisi kedua. Setidaknya Pecco sudah tahu bagaimana merasakan mengalahkan Marquez yang selama ini selalu mendominasi. Alex Marquez bersaing dengan abangnya, Marc Marquez, di MotoGP 2025. Walau bersaudara, Alex tetap berusaha kompetitif dan tak mau kalah dari The Baby Alien. Marquez bersaudara mendominasi hingga separuh musim MotoGP 2025. Marc dan Alex berada di 2 posisi teratas klasemen sementara. Marc Marquez berada di puncak dan sudah merebut 8 kemenangan. Sedangkan Alex yang baru sekali menang, tapi banyak mengumpulkan podium. Posisi 2 yang diraih Alex Marquez hampir semuanya didapat setelah kalah melawan Marc. CEO Ducati, Claudio Domenicali, siap menghadapi tantangan baru. Peraturan MotoGP yang baru akan mulai berlaku pada tahun 2027. Musim MotoGP 2025 masih belum berakhir. Ducati akan kembali menjadi yang teratas di pertarungan, dan untuk tahun keempat berturut-turut yang selalu mendominasi. 3 teratas klasemen, Marc Marquez, Alex Marquez, Pecco Bagnaia. Mereka pebalap Ducati. Meski ada perombakan peraturan, tim Borgo Panigale itu tampaknya tidak takut dengan perubahan besar ini. Meskipun memangkas sejumlah teknologi, dimulai dari pengurangan pada aerodinamika, Domenicali melihat peluang besar bagi olahraga balap dan pabrikannya. Dengan akuisisi Liberty Media dan peluncuran motor 850cc, baru mulai tahun 2027. Dengan konfigurasi saat ini, maksud saya aerodinamika dan pengaturan ketinggian berkendara, RHD, kami telah mendapatkan tempat sebagai pemimpin. Kami memperkenalkan teknologi ini ke kejuaraan. Jika hal-hal ini dihilangkan, semua orang akan memulai dari awal, ujar bos Borgo Panigale. Bertahun-tahun mendominasi MotoGP dan diperkirakan masih unggul di tahun 2026. Sejarah membuktikan bahwa cepat atau lambat dominasi akan berakhir. Tapi Ducati berupaya memastikan periode kejayaan ini berlangsung selama mungkin. Kalau ingin sukses dalam waktu lama, kita harus menghadapi setiap tantangan seolah-olah kemenangan pertama masih ada di depan kita. Itu tidak mudah. Namun Gigi D'Aligna dan timnya mempersiapkan segalanya dengan komitmen yang tinggi, kata Domenicali.
Masuknya Liberty Media diharapkan bisa mempopulerkan kejuaraan dunia MotoGP, mengikuti jejak Formula 1. Regulasi teknis baru ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antar pabrikan dan memberikan lebih banyak ruang bagi para pembalap untuk mengendalikan motor mereka dan menyalip. Kami menantikan era penggunaan sepeda motor yang, secara teori, akan meningkatkan kualitas balapan dan tontonan. Jika ini terwujud, ini akan menjadi hal yang baik bagi semua orang, kata Domenicali. Kami bukan hanya pabrikan sepeda motor, tetapi juga sebagai perusahaan hiburan. Masih banyak potensi bagi MotoGP untuk menjangkau audiens yang lebih luas, pungkasnya.